Kasih nih ya. Nah ini mungkin Ustadz lokasi pertama kali yang akan dibangun nih. Alhamdulillah sudah sampai di Paselawe, insya Allah akan dibangun kampus 2 MTI Candung, mudah-mudahan dengan cepat. Kita mau ke Pondok MTI Canduang Kampus 2 di Palupua bersama Ibu Ustazah Hilma, Ustazah Sylvia, Ustazah Marina, Ustazah Vera, saya sendiri Fitra Yadi, Ustaz Yamin, Pak Syarial, kameranya putar-putar, Pak Dayal, pula putar-putar. Sudah lama kita pengen ke Palupu Ibu Vera ya. Nggak ada kesempatan, nggak ada momen. Sekarang ada momen, ada kesempatan. Kita tengok kampus kita. Jadi di kampus baru kita di Palupua ini itu terletak di Nagari Pasilawe. Kampus 2. Kampus 2 ini di Nagari Pasilawe ya, Bu. Kecamatan Palupua. Nah, ini brosurnya. Udah keluar. Mobil Ustaz Yamin, Ustaz Yamin lagi tengok koordinat lokasi penjemputan spanduk percetakan. Kita singgah dulu di Garege menjemput spanduk. Oh, itu dia. Iya, iya. Iya. Oh, aku batang peluk. Ngilu perut ya. Ngilu perut. Belok. Busil, aman busil. Ngantuk. Iya. Kita baru sampai di Batang Palupua.
Tapi ini sudah di Kecamatan Palupua. Iya Bu, baru sekali ini mau ke Pasilawe. Belok lagi. Lembah ramai. Belok. Oh, minta spanduk penerimaan santri. Yo, Kedua nah. yo kedua. Lah, itu sih kasihnya ya. Katampuran sih. Tuh. Sekarang kita menuju lokasi MTI Candung. Oh, ini belok kanan. Oh, belok kanan. Dari kantor Wali Negari lurus arah Pasaman, kemudian belok kanan. Sini ya. Iya, itu mungkin ya sasaran apa? Ini saya Amin, lokasinya di mana saya Amin? Arah ke situ. Oh, arah KT itu jalan kaki, Pak. Berarti kau jalan ke Pagadi. Kemudian Wak. Dan iya Pagadi. Lokasi ada teh ya. Oh, kau jalan baru. Sedang gue ya. Oh. Sebenarnya itu yang KT di Jalan Onda. Onda mungkin boleh saya Amin ya. Bisa. Belok kiri. Pak kami jalan KT Pak. Jadi kasih pondok. Guru-guru pengen tahu di mana lokasinya. Ira. Iya.
Oke, hari ini kita meninjau dan melihat secara langsung ya kondisi yang ada di lokasi pondok pesantren MTI Canduang 2 ya. Kalau kita lihat progresnya sedang pembangunan jalan ya Sat ya. Pembangunan jalan ini apa namanya? Sudah drainasi ya. Drainasi. Kemudian lokasinya cukup luas. Nanti insya Allah pondok ini akan dikembangkan menjadi pondok pesantren berbasis apa namanya? Berbasis agro, Ustaz. Berbasis apa kemarin ya? Sampai saya lupa. Lumayan jauh juga, Ustaz ya. Ini lokasinya nih, mungkin di sini nanti bangunan utama nih. Yang ini bangunan Yang tingkat 2 ini, Ustaz. Tingkat 2 ini akan dibangun lahan utama, mungkin ruangan kelas mungkin. Ruangan kelas. Mari kita lihat di atas. Ya, lokasinya cukup tinggi ya dari rumah warga ini. Pesantren kita akan menyediakan lapangan nanti ya, lokasi untuk menciptakan pesantren yang berbasis life skill. Berbasis life skill, Ustaz, baru ingat. Ya. Mungkin lahan-lahan ini akan dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk mendukung ya keterampilan para santri untuk bertahan hidup. Iya, Zat, bertahan hidup, Zat. Memanfaatkan apa namanya alam yang ada di sekitar ya. Karena memang wilayah ini ya wilayah perkebunan ya, perkebunan. Nah, ini mungkin Ustaz lokasi pertama kali yang akan dibangun nih. Ya. Mungkin ruang kelas dari sini. Ini apa ini ya? Cukup luas, kita sampai di sana kan. Ini kan jalan nih. Sampai atas. Di atas ada tower. Lokasi itu sampai ke atas. Ya, sampai ke atas nih, Ustaz. Ini kalau misalnya di daerah sini, Ustaz. Ini kalau kita habiskan ini pohon-pohon, pemandangannya mungkin bagus, Ustaz. Apalagi di malam hari kan. Ya, pohon ini kalau ditumbangkan, ini mungkin akan terlihat apa ya, nggak begitu terlihat lautannya gitu ya. Ini sudah sampai beberapa petak nih dibuat pakai alat berat ya. Nih di atas ini masih lahan kita nih, Sat. Di atas ini masih lahan kita nih. Di atas ini. Masih, Sat. Ini jalannya terus ke atas. Di atas katanya cukup datar. Cukup datar karena ada perkebunan warga. Perkebunan terus apa ya? Tower ya. Pinus ya. Kurang tahu juga sih, Sat, informasinya ya. Tapi yang jelas masih yang punya tanah, Sat. Masih yang punya tanah kayaknya, Sat. Atau jangan-jangan yang ini. Untuk gedung belajarnya yang pertama kali yang akan dibangun. Yang ini kan udah didatarkan itu, Sat. Kabarnya di sini juga pendampingan kita nanti dengan UIN ya, Sat ya? Nggak jadi kayaknya, Sat. Nggak jadi. Jadi kayaknya. UIN Bukit Tinggi. Lokasinya cukup luas. Di bawah ini udah perkampungan nih, Sat. Di bawah sini udah apa namanya? Udah rumah warga ya, rumah warga nih. Kan jalan lintas ini, Sat. Jalan lintas ke sana. Keliling. Di depan situ ada masjid kalau nggak salah tuh. Di depan ini jalan masjid.
Oh, berarti ini dikelilingi. Waduh, kalau jadi ini cukup luas juga nih, Sat. Lahannya, Sat. Tapi memang agak memanjang sih posisinya ya. Gimana, Sat? Kesannya melihat pertama kali nih lokasi baru kita? Ya, Mantap ya. Pasti adem nih suasananya ya. Karena di perbukitan. Kalau malam nih luar biasa nih. Tenang gitu kan. Jauh dari hiruk pikuk. Baik itu suara kendaraan, suara klakson kendaraan gitu ya. Pasti akan sangat jauh nih. Iya, pohon pinus. Luar biasa nih. Nah, itu Sat, udah rumah warga tuh jalan. Jalan lintas Palupuah Pasaman ya. Palupuah Pasaman ini bawah. Itu juga ada masjid, Sat. Masjid tadi kan di sana masalah kan? Iya. Di situ ada masjid di jalan lintasnya. Kalau nggak salah dekat-dekat masjid itu ada juga sekolah tuh rame sepertinya. Mm-mm. Enggak. Jadi yang muda enggak. Wis. Yo jadi yang muda mah. Oh, alun lah dah. Lun seketik lah. In 2 minggu lah. Nggak tentu kan dibaca nih. Hah? Ini apa nih? Ini rumah tukang kayaknya, Sat. Tahun ini kita buka untuk pendaftaran murid baru kali nah. Ya, memang insya Allah tahun ini dibuka, Sat. Pendaftaran santri baru. Ini pondok ini tempat penyimpanan material bangunan. Material bangunan akan disimpan di sini. Jadi tahun Memang ini tahun 2025 bulan Juli. ya, Insya Allah sudah bisa. sudah, Sat. Dan pendaftaran pun sudah bisa dimulai didaftarkan gitu ya. Langsung di kantor Wali Nagari, Sat. Kantor Wali Nagari. Okay. Langsung di kantor Wali Nagari Pasilaweh, Ya. Kecamatan Palupuah. Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Ini Kabupaten Agam kan? Kabupaten Agam. Belum, Sat. Masih di Kecamatan Palupuah. Tepatnya di Nagari Pasilaweh. Nagari Pasilaweh. Pasilaweh, Nagari Konstitusi gitu. Nagari Konstitusi. Iya. Memang prioritas utama saat ini memang proses pengerjaan jalan. Jalan ini ya. Iya, selesai jalan baru nanti langsung ke tahap pengerjaan atau pembangunan gedung belajar, Ustaz. Gedung belajar baru bertahap, habis itu apa namanya, kemungkinan ini ya tempat mondok santri-santri kita. Gedung asrama. Di tahun ini optimis kita sudah bisa buka belajar tahun ini ya, saya. Ya, insya Allah, Ustaz. Insya Allah tahun ini akan dibuka, sudah mulai menerima santri baru kita. Dan saat ini kan kita sudah mulai sosialisasi juga melalui event yang ada di Nagari Pasilaweh. Ya, kemudian brosur-brosur, terus spanduk ya yang berkaitan dengan informasi pendaftaran santri baru itu sudah mulai kita sebarluaskan baik media offline ataupun online. Kalau online kita bisa akses di mana? Ya, informasinya untuk saat ini bisa akses di website kita, website utama kita di www.mticanduang.sch.id.
Kalau untuk bertanya seputar informasi yang lebih detail gitu ya, boleh langsung aja ke WhatsApp, layanan WhatsApp center kita ada di 082122551928. Atau kantor wali negara di Nah, atau bagi yang warga lokal, ya warga lokal di sekitaran Palupuah dan sekitarnya bisa langsung mendatangi sekretariat penerimaan santri baru kita untuk cabang 2 ini di kantor Wali Nagari Pasialawe. Di sana juga tersedia brosur. Tadi sudah kita titipkan, Zat? Oh, belum. Brosur. Oh, Nanti mau pulang kita singgah lagi. nah nanti Tadi kita sengaja gitu. mampir dan kita titipkan brosur. Sudah bisa dilihat, Zat. Untuk udah apa namanya kita publik lah. Jadi bagi Bapak Ibu, orang tua ya silahkan daftarkan segera gitu ya. Karena kuota kita cukup terbatas, Ustaz, untuk pembukaan tahap awal ini. Jadi ini kan MTI. MTI ini apa nih saya nih? Nah, MTI Canduang ini adalah salah satu pesantren yang tertua di Sumatera Barat, Ustaz. Pesantren MTI Canduang ini sudah berdiri sejak tahun 1928, didirikan oleh Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau lebih dikenal dengan Inyak Canduang ya, dan mengingat banyaknya permintaan gitu ya dari masyarakat, kemudian orang tua santri, kemudian ada juga kesempatan kita mendapatkan wakaf tanah ya di sekitaran Palupuah ini, maka pengurus yayasan berinisiatif untuk mengembangkan ya pondok kita, ya salah satunya di sini, Zat, di Kecamatan Palupuah ini. Dan tapi untuk tahap awal mungkin kita nerima untuk tingkat sanawiyah, tetapi memang ada penambahan program unggulan. Ya, kalau di MTI Canduang kita kan punya 3 atau 4 program unggulan ya. Yang pertama penguasaan kitab kuning dengan metode Al-Miftah lil Ulum. Kemudian kita ada tahfiz Al-Quran juga, terus pembiasaan bahasa Arab untuk digunakan sehari-hari, terus bahasa Inggris ya untuk komunikasi secara global. Dan sama kita akan terapkan program unggulan itu di sini juga di MTI Canduang 2, tetapi dengan penambahan program unggulan yaitu life skill tadi, Zat. Nah, karena di sini kan lokasi kita luas dan bisa banyak hal yang bisa kita manfaatkan terutama di sektor pertanian. Ya itu, Zat. Ini cukup menarik juga lokasinya, Zat, karena baru saja kita dapat informasi baru berkembang bunga rafflesia ya, Zat ya. Iya, betul. Nah, Rafflesia arnoldi. Nah, Rafflesia ini kan kalau kita lihat lagi yang lebih terkenal itu di Bengkulu kalau tidak salah. Nah, sekarang di Palupuh juga hadir gitu. Juga datang, juga ikut tumbuh. Kabarnya banyak, Ustaz, bukan hanya di titik lokasi tapi ada beberapa lokasi juga di Palupuh ini ya. Sedang mekar. Nanti kalau ada kesempatan kita mampir lah di lokasi bunga rafflesianya. Penasaran sih sebetulnya seperti apa bentuknya kalau lagi berkembang gitu ya. Usil di mana ini Usil? Alhamdulillah sudah sampai di Paselawe. Insya Allah akan dibangun kampus 2 MTI Candung. Mudah-mudahan dengan cepat kampus 2 MTI Candung terbangun. Mudah-mudahan santri dan santriwatinya banyak. Kita berharap setelah ini ada kampus lagi yang menyusul. Iya. Ini indah Usil. Pemandang ini sejuk, aman, tidak ada bising kendaraan lewat. Coba kita cek sinyal Usil. Sinyal apa yang ada di sini? Oh ya. Oh, Oh insya Allah Telkomsel bagus. M3 bagus. Jadi untuk kampus kita ini sangatlah bagus. Insya Allah tahun depan kita bisa bangun. Belajar mengajar di kampus 2 MTI Candung. Insya Allah ya. Insya Allah. Yang penting niat, usaha, berdoa, ikhtiar.
Ya Pak Yamin. Ya, betul. Potensi Bu Estel. Potensi kalau bagi yang tinggal di sini, dia bisa kebun, dia bisa bertanam-tanam, ya kan, buru-buru. Ya insya Allah, insya Allah bisa buka usaha koperasi, ternak, buka warung kecil-kecilan. Aduh, nyaman, aman. Insya Allah kalau udah berdiri MTI Candung 2, kita dirikan koperasi MTI Candung 2 lagi ya Ustadz. Ya. Mudah-mudahan dengan cepat. Kita berdoa kepada Allah, berusaha, Kita mohon kepada Allah bantuan, bantuan doa, support, dan juga kalau materi, kalau bisa materi, alhamdulillah. kita berterima kasih sekali kepada tokoh inspirator kita Ya, Wali Nagari. Wali Nagari, semua lapisan masyarakat yang sangat mendukung untuk mendirikan MTI Candung 2 Nagari Pasilaweh. Ya memang laweh Ustaz. Ya. Memang laweh, Nagari Pasilaweh memang laweh. Dekat dengan Pasaman kemudian. Ya, Pasaman berapa kilo Lin menuju Pasaman ini? Jalannya juga bisa tembus ke Payakumbuh, Ya. Suliki. Di warga 3 kabupaten bisa mondok di sini. Nah, warga Bukit Tinggi, Pasaman, Payakumbuh. Jadi untuk mondok sekarang gimana Bu Sil? Dana-dana ini gimana? Insya Allah diusahakan untuk dana, kita berusaha, bekerja, berusaha, ikhtiar. Insya Allah, Allah akan berikan jalan yang terbaik untuk kita. Untuk mendirikan sebuah pondok pesantren untuk dunia pendidikan. Anggaran baru sekarang ada subsidi tidak Bu? Kita habis sholat asar. Terus kembali lagi ke kantor Wali Nagari. Mau nitip brosur. Kita sampai di gerbang. Ini ada. Ini kantor Wali Nagari. Kita singgah sebentar ya, mau nitip brosur dulu. Iya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izinnya. Brosur tinggal cek orang. Itu ican doang cek. Dah. Dah.
Oke, sedap ya.